Ya, baik. Kita mulai lagi dengan materi berikutnya, yaitu konsep personality development sendiri. Jadi, personality development sendiri sebenarnya adalah segala cara, metode, ataupun proses yang digunakan untuk dapat menemukan dan memahami bagaimana potensi diri seseorang. Dan kemudian, ya, digunakan juga untuk bisa mengurangi sifat-sifat buruk serta meningkatkan sifat-sifat baik dalam diri seorang tersebut, ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk dapat memiliki karakter dan jati diri yang kuat, ya. Tentu saja bahwa bagaimana seorang bisa membangun dirinya tergantung dari bagaimana dia bisa mengenali terlebih dahulu apa potensinya, apa sifat-sifat baiknya, sifat-sifat buruknya, kemudian yang buruk itu dikurangi, kemudian hal-hal yang sifatnya sudah baik ditingkatkan. Ya, baik. Kemudian perlu dipahami juga perbedaan antara manner dan karakter. Mungkin Anda tahu ada beberapa istilah manner, ya, atau perilaku, ada seperti table manner, atau dress code misalkan, ya. Maka manner itu sebenarnya adalah perilaku yang didasarkan atas norma yang berlaku, ya, sifatnya eksternal. Jadi sebuah masyarakat, lingkungan masyarakat mengatur bagaimana perilaku yang baik menurut masyarakat tersebut. Itu masuk pada kategori manner. Jadi manner misalkan pada aturan mengharuskan seorang berpakaian, berjalan, ya, makan, berbicara, ya, dan berperilaku lainnya yang diatur dan berlaku di sebuah lingkungan. Ya, jadi tentu saja bahwa manner ini berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Contoh nih, kalau Anda makan nasi di Jepang mungkin, atau di Cina, mungkin mereka sudah terbiasa pakai sumpit dan tidak terbiasa pakai tangan. Tapi kalau Anda tinggal di sebuah pondok pesantren, maka manner atau perilaku baik itu, makan yang baik itulah dengan menggunakan tangan secara langsung. Ya, itu contohnya seperti itu. Ataupun di barat misalkan, kalau untuk table manner, ya, maka yang disebut sebagai orang yang punya manner, punya adab itu adalah kalau kemudian dia makan, ya, makan steak misalkan, dia meletakkan pisau di tangan kanan dan garpu di tangan kiri, ya. Tapi kalau kemudian makan steak langsung pakai tangan dipegang, maka dianggap orang yang tidak bermanner, ya, tidak beradab. Itu kira-kira begitu. Ya, oke. Kemudian tuntutan perilaku tersebut sebenarnya ditentukan oleh faktor di luar dari diri orang tersebut. Jadi prinsipnya bahwa manner itu adalah tuntutan, aturan, ya, yang sifatnya berlaku, ya, dari faktor eksternal, ya. Maka untuk bisa menjaga perilaku yang didasarkan atas tuntutan tersebut, ya, ini menjadi motivasi tersendiri bagi seorang untuk berperilaku baik sesuai dengan aturan tersebut. Oke. Pembentukan manner, ya, atau perilaku lebih pada bagaimana seorang tampil baik di mata orang lain. Jadi kalau kemudian Anda misalkan makan pakai sendok, pakai garpu, itu hanya karena menyesuaikan dengan aturan atau kondisi yang ada. Berbeda dengan karakter. Jadi kalau karakter itu sebenarnya pada prinsipnya adalah perilaku yang didasarkan atas nilai-nilai kebaikan pada diri seorang atau faktor eksternal, faktor internal. Istilahnya value atau nilai-nilai atau prinsip yang dimiliki oleh seseorang. Ya, jadi kenapa saya tidak mencuri? Ya, karena saya tahu bahwa mencuri itu tidak baik. Itu berarti menjadi nilai yang saya adaptasikan dalam, yang saya berlakukan dalam diri saya, ya. Kemudian pembentukan karakter ini atau karakter building sendiri bertujuan agar menjadi orang baik yang didasarkan atas nilai-nilai diri, pikiran, ya, dan perasaan yang baik pula. Jadi sekali lagi bahwa baiknya seorang dalam berperilaku kalau untuk karakter itu bukan karena dia ingin dilihat baik oleh orang lain, tapi karena dia senang berbuat baik. Karena dia tahu bahwa inilah nilai-nilai yang ada dalam dirinya, ya. Sama seperti ketika ada orang yang dia menolong orang lain, ya, kalau kemudian itu faktor eksternal, ya, hanya karena kepantasan, nilai kepantasan yang berlaku di sebuah masyarakat,
maka itu tidak cukup kuat. Tapi kalau misalkan Anda menolong seorang karena memang Anda senang melakukannya, karena Anda paham bahwa itu adalah merupakan bagian dari nilai kemasyarakatan atau nilai sosial yang dimiliki oleh seorang, maka itu adalah faktor internal yang cukup kuat, ya. Kemudian karakter berarti mengetahui hal yang baik, ya, berperilaku yang baik dan mencintai dengan baik. Jadi ada 3 prinsip di sini, yaitu pertama harus mulai dari mengetahui dulu mana baik dan mana buruk. Baru kemudian diadaptasikan dalam bentuk perilaku, ya, dan sikap, ya. Dan yang terakhir adalah, ya, mencintai semua hal yang apa yang dikerjakan yang menjadi sikap tersebut itu dengan baik. Pembentukan karakter dan manner tentu saja kita tidak bisa beda-bedakan, ya, tapi sebenarnya sama-sama penting, ya, agar orang baik itu memiliki perilaku, sikap dan penampilan yang baik pula. Jadi sebenarnya tidak masalah apakah karena Anda berpakaian pantas, berpakaian yang baik itu karena orang lain atau karena memang Anda ada dorongan dari diri sendiri, merupakan nilai dari diri sendiri, ya, atau Anda makan dengan cara yang baik, apakah itu karena tuntutan dari lingkungan, ya, sebagai bagian dari manner tadi, atau memang merupakan nilai-nilai yang Anda tanamkan dalam diri sendiri. Tapi sekali lagi bahwa, ya, pembentukan karakternya mungkin menjadi penting. Kenapa? Karena kalau kemudian hanya berlaku pada manner ketika tidak, atau berorientasi pada eksternal ketika tidak ada orang lain yang melihat Anda untuk tidak melakukan sesuatu hal, maka mungkin Anda akan melakukannya. Mumpung nggak ada orang nih, makan pakai, contohnya misalnya kalau Anda pakai table manner untuk Jepang misalkan, Anda pakai sumpit itu kalau di Jepang itu tidak boleh digunakan untuk menusuk makanan, ya. Jadi kalau Anda makan pakai sumpit, kemudian ada teriyaki misalkan, atau di situ ada odon, ya, misalkan Anda tusuk pakai itu nggak boleh, itu dianggap tidak bermanner, ya. Tapi karena Anda tidak lihat ada orang di situ, maka kemudian Anda melakukannya. Tapi kalau itu merupakan sebuah karakter bahwa tidak baik memakan, ya, seperti udon tadi ataupun teriyaki dengan cara menusuknya, maka Anda tidak melakukannya walaupun tidak ada orang, karena itu merupakan bagian dari nilai-nilai yang ada dalam diri Anda. Oke, maka berikutnya adalah bagaimana usaha untuk bisa membangun karakter atau membangun personality tadi, ya. Maka Anda perlu paham berkaitan dengan personal development plan. Nanti di bahasan berikutnya kita akan bahas secara khusus apa sih personal development plan atau PDP. PDP atau personal development sendiri sebenarnya banyak digunakan, ya, banyak dilatihkan di mahasiswa di kampus-kampus di luar negeri. Jadi mereka punya program 2-3 tahun pertama, ya, mulai dari awal masuk sampai dengan mereka mau lulus, maka mereka memiliki semacam program matrikulasi, ya, yang digunakan untuk bisa membangun personal, ya, atau personality si mahasiswa tersebut, ya. Mungkin di Unitomo kita masih belum terapkan, tapi mudah-mudahan nanti di teknik, kebetulan saya di Fakultas Teknik, kita akan coba untuk menerapkan personal development plan, bagaimana semua mahasiswa harus punya rencana untuk bisa memperbaiki personality-nya tahap demi tahap. Kenapa? Karena prinsip dasarnya adalah bahwa membangun personality itu tidak bisa secara instan, hanya satu semester misalkan, atau hanya mengikuti pelatihan 2-3 jam, itu tidak bisa. Tapi harus secara bertahap, kemudian juga harus ada perencanaan, harus ada eksekusi, kemudian evaluasi, perbaikan lagi, perencanaan lagi, dan seterusnya. Jadi prinsipnya adalah dimulai dari yang pertama adalah self assessment. Jadi harus dimulai dari bagaimana mengukur, mengetahui, ya, menguji, ya, diri sendiri terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya saya ingin memperbaiki karakter saya, ingin memperbaiki personality saya, misalnya cara berpakaian saya, misalkan, ini maka saya mulai dulu, apa sih yang saya ingin perbaiki? Ya, oh ternyata saya kurang ini, ternyata saya suka terlambat, dan seterusnya. Oke, maka hal-hal sifat-sifat tersebut yang saya ingin perbaiki tersebut, ya, yang kemudian saya jadikan materi untuk assessment. Baru kemudian yang kedua adalah career skill assessment. Ya, ini kalau ini berkaitan dengan masalah bidang pekerjaan atau misalnya perkuliahan, bisa saja kemudian apa sih hal-hal yang kemudian saya belum miliki, ya, atau keterampilan yang belum saya miliki,
yang kira-kira harusnya itu bisa digunakan untuk menunjang karir saya. Jadi kalau misalnya Anda bekerja, kemudian maka Anda di situ ada berkaitan dengan asesmen yang bisa Anda lakukan, kira-kira mengapa karir Anda terhambat misalkan. Baru kemudian masuk pada setting your career objective. Nah, pada tahapan ketiga ini sebenarnya adalah target Anda mau seperti apa? Ya, Anda mau ingin jadi apa? Ya, tahapan Anda berikutnya mau. Jadi contohnya misalnya kalau dosen itu berkaitan dengan masalah saya ingin jadi profesor misalkan, maka tahapannya seperti apa? Apa keterampilan yang harus saya miliki? Apa persyaratannya yang harus dimiliki atau dipenuhi untuk bisa mencapai jenjang tersebut? Misalnya. Baru kemudian membuat ya atau career development plan. Maka perlu direncanakan kira-kira apa tahapan-tahapan untuk bisa mencapai objek ya atau tujuan atau target tersebut. Setelah sudah direncanakan, kemudian diimplementasikan sesuai dengan rencana. Tentu saja dalam proses implementasi rencana, Anda membutuhkan resource, membutuhkan sumber daya, membutuhkan waktu, membutuhkan uang, membutuhkan tenaga, ya dan seterusnya sesuai dengan target atau activity yang digunakan pada implement atau perencanaan tersebut. Kemudian langkah terakhir adalah get the most out of your career. Nah, maka kemudian baru ya kita lakukan evaluasi lagi kira-kira bagaimana pencapaiannya. Ya, apakah sudah semakin mendekat atau apa kira-kira hambatannya ya dan seterusnya. Muter lagi karena ini adalah sifatnya life cycle, maka kemudian kembali lagi ke self assessment ya kira-kira apakah sudah tercapai atau belum ya, kemudian apa yang perlu diperbaiki, apa yang belum meningkat ya dan seterusnya, sehingga kemudian perbaikan untuk bisa mencapai pribadi atau personality yang unggul tadi itu akan terus berlangsung secara ya continue ya. Baik, jadi pada prinsipnya mengapa materi kuliah ini menjadi penting untuk diberikan kepada tenaga medis ya, baik itu di D3 Kebidanan maupun di Teknologi Bank Darah, karena sebenarnya kedua profesi ini pasti berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan pasien, berhubungan dengan orang yang mau melahirkan, berhubungan dengan orang yang dia butuh darah, berhubungan dengan orang yang dia mau donor darah ya, atau yang sifatnya berhubungan, prinsipnya adalah berhubungan dengan banyak orang ya. Karena ini sifatnya pelayanan, maka tentu saja bahwa seorang tenaga kesehatan atau tenaga medis dia harus memiliki karakter yang baik pula. Ya, tujuannya untuk apa? Ya, selain karena memang harus karakter tersebut harus bisa mendukung karirnya, juga untuk supaya membuat orang lain juga menjadi nyaman. Jadi orang yang punya karakter yang kuat, orang yang punya personality yang baik, maka selain senang dengan apa yang dikerjakan, juga membuat orang lain juga menjadi senang bertemu ya atau melihat orang tersebut ya. Bayangkan kalau Anda ketemu dengan bidan yang judes ya, atau dokter yang tidak terlalu banyak ngomong tetapi kadang-kadang galak ya. Ya, hal-hal seperti ini yang mungkin menjadi penting sekali untuk bisa membangun personality pada tenaga kesehatan. Baik, saya ambil dari beberapa situs ya. Pertanyaan menariknya adalah kira-kira sifat-sifat apa ya, karakter yang bagaimana yang dibutuhkan bagi seorang tenaga medis profesional untuk bisa sukses. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah, jadi ada trait you need to succeed as a medical professional. Jadi kebetulan di website ini Healthcareers di sini ada sebuah website yang berkaitan dengan tenaga medis ya, bidang tenaga medis ya, yang dia mencantumkan ada 6 sifat atau 6 karakter yang harus dimiliki oleh seorang tenaga kesehatan untuk dia bisa sukses sebagai seorang tenaga medis profesional. Yang pertama adalah excellent communication skill. Ya, seorang tenaga medis profesional harus memiliki kemampuan atau keterampilan dalam berkomunikasi secara baik, ya, secara excellent. Ya, bukan hanya good tapi excellent. Mengapa? Dalam konteks ini sebenarnya bahwa komunikasi itu ada dua, ya, ada komunikasi antar personal ya, dan ada public speaking. Nanti kita akan bahas, itu menjadi materi kita di pokok bahasan terakhir. Jadi pada prinsipnya adalah bahwa seorang bidan atau seorang dokter atau seorang tenaga kesehatan, karena dia berhubungan dengan orang lain, maka dia juga harus punya kemampuan untuk bisa melakukan tanya jawab, melakukan dialog yang baik,
memberikan pertanyaan, menegur dan seterusnya. Sehingga komunikasi antara personal ya itu membuat orang lain atau pasien juga menjadi nyaman. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu bahwa seorang tenaga medis profesional harus memiliki sifat empati. Empati itu adalah sifat yaitu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Bayangkan jika ada orang yang sedang kesakitan, ada seorang ibu yang mau melahirkan dan dia sedang kesakitan, kemudian si bidannya galak misalkan, "Wah, gitu aja kok nangis. Ayo yang kuat." Ya, tapi kalau kemudian dia punya empati, maka kalimatnya dia akan justru kalimat yang menguatkan, kalimat yang menghibur. "Ayo, kamu bisa, kamu seorang ibu yang baik," dan seterusnya. Itu maka komunikasi yang disertai dengan empati itu akan menghasilkan komunikasi yang powerful, yang menguatkan. Ya. Kemudian yang ketiga, bahwa seorang tenaga medis profesional juga harus memiliki fisik yang kuat, fisik yang dia pantang menyerah, yaitu physical endurance ya. Jadi pada prinsipnya kenapa? Karena bayangkan seorang dokter bedah yang dia harus mengoperasi 5, 6, 7 jam sampai 10 jam dia tanpa berhenti. Ya, kenapa? Karena kalau kemudian berhenti maka pasiennya akan berbahaya karena dia dikejar oleh waktu. Ya, maka dia harus punya stamina yang bagus, fisik yang bagus ya. Ini yang menjadi persyaratan untuk menjadi seorang tenaga medis profesional ya. Termasuk juga bidan. Nggak bisa kemudian bidan ngantuan misalkan ya, atau teknologi bank darah kerja orang sedang transfusi darah kemudian dia ketiduran. Nah, itu kan berbahaya juga. Ya, maka penting juga untuk memiliki kesehatan yang prima, fisik yang bagus bagi seorang tenaga medis. Kemudian yang keempat yaitu bahwa be able to respond quickly. Bahwa seorang tenaga medis profesional harus memiliki respon yang cepat, tindakan yang cepat ketika kenapa? Karena bahwa semua hal yang berkaitan dengan kesehatan itu memiliki batasan waktu. Ketika Anda terlambat saja menolong seorang ibu yang akan melahirkan karena Anda terlalu lama berpikir, terlalu lama terlambat mengambil tindakan medis, maka itu sangat berbahaya. Sehingga seorang tenaga medis profesional dia harus punya respon yang cepat ya, berani memutuskan dengan cepat ya, dengan semua pertimbangan dan resikonya. Tentu saja harus dengan ilmu yang baik. Kemudian yang kelima, seorang tenaga medis profesional juga harus memiliki respect ya, penghormatan pada sesama, menghormati profesinya ya, menghormati orang lain apapun mereka. Jadi walaupun kemudian ketika Anda menjadi pimpinan, maka tetap juga kemudian Anda menganggap bahwa bawahan Anda atau helper Anda itu juga adalah orang yang berjasa atau orang yang berguna ya. Tidak boleh kemudian merendahkan orang lain hanya gara-gara Anda mungkin memiliki posisi yang jauh lebih tinggi ya. Nah, ini have respect ini kemudian membuat orang itu menjadi tidak sombong ya. Oke. Kemudian yang keenam yaitu emotionally stable, bahwa seorang tenaga medis profesional harus memiliki tingkat emosi yang stabil. Bayangkan kalau kemudian seorang tenaga medis kemudian dia angin-anginan, mut-mutan, ya moody, nah itu berbahaya. Ya, mudah tersinggung, mudah marah, ya hanya karena kemudian si pasiennya dia salah ngomong apa, kemudian dia saya nggak mau melayani. Ya, maka kemudian itu juga bukan ciri-ciri, bukan sifat-sifat seorang tenaga medis profesional. Ya, nah keenam sifat ini, ya keenam karakter ini yang kemudian akan dibangun dalam mata kuliah personality development. Ya, kenapa? Karena menjadi tanggung jawab bersama bahwa seorang tenaga medis, ya nanti Anda lulus semua harus menjadi seorang tenaga medis profesional yang membuat orang lain nyaman, yang kemudian juga bisa mendukung karir Anda sebagai seorang tenaga medis. Kemudian saya ambilkan dari Amerika Tech Teknologi EDU ya, sebuah kampus American Teknologi. Dia mendefinisikan 5 personality trait ya yang dibutuhkan ya menjadi seorang tenaga medis. Jadi judulnya adalah What are the top 5 personality traits needed in healthcare? Maka ada 5 sifat ya yang harus dimiliki oleh seorang tenaga medis, yaitu pertama adalah good communication skill, juga sama seperti yang tadi ya. Kemudian empathic and emotional stability, hampir sama juga dengan tadi ya. Jadi ternyata beberapa website tadi, beberapa lembaga ya mendefinisikan hal yang sama, tapi nanti mungkin ada beberapa hal yang sifatnya beda. Kemudian healthy and physically strong, ya sama juga seperti tadi, juga berkaitan dengan masalah physically ya. Kemudian attention to detail, nah ini yang mungkin belum dibahas di
6 hal yang tadi sudah saya sampaikan. Attention to detail, bahwa seorang tenaga medis juga harus memperhatikan ya detail dari apa yang dikerjakan. Apalagi kalau kemudian Anda adalah bekerja di bidang farmasi misalkan, maka harus sangat detail dengan apa yang Anda kerjakan. Jadi misalnya seorang bidan membantu melahirkan seorang ibu ya yang akan melahirkan, maka semua pekerjaan yang tahapan-tahapan pekerjaan Anda itu juga harus detail. Contohnya misalkan obatnya apa yang harus dipersiapkan, bagaimana tahapannya, bagaimana asesmennya sampai pada pasca melahirkan kira-kira seperti apa tindakan medis atau perawatan yang harus dilakukan. Nah, yang kelima ini juga belum ada di 6 sifat yang pertama tadi saya sudah sampaikan, yaitu flexible personality. Ya, bahwa beberapa sifat yang mungkin penting juga, kadangkala bahwa apa yang kita temukan itu tidak seideal yang kita harapkan. Tetapi seorang pribadi yang dia fleksibel, dia bisa, ya contohnya nih misalkan bahwa harus ada misalkan perban, ternyata perban tidak ada. Ya, maka kemudian apa yang harus dilakukan? Maka dia harus bisa fleksibel dengan keadaan. Ya, tidak kemudian pokoknya harus. Nah, ini karakter fleksibel ini juga menjadi penting agar kemudian Anda tidak kaku ya dalam memberikan pelayanan kepada orang lain. Kemudian saya lupa ini dari website apa, tapi begini, personality trait for successful medical career ini juga sama juga ya, tapi dia ini sudah kita bahas di sebelumnya, ada 4 kalau di sini. Yang pertama adalah compassion ya. Compassion itu sebenarnya arti atau maknanya itu adalah perhatian ya. Compassion itu adalah perhatian, kasih sayang. Nah, itu compassion. Jadi ini penting sekali bagi seorang tenaga medis ya. Selain dia memiliki sifat empati tadi, nah, juga dia memiliki sifat yang welas asih ya, sifat yang dia itu perhatian ya, care terhadap apa yang menjadi pasiennya ya. Oke, ya, jadi jangan sampai kemudian ketika seorang bidan dia sedang merawat pasien ibu yang mau melahirkan, dia sambil mainan handphone ya. Kenapa? Soalnya dia tidak ada perhatian sama sekali, terus pokoknya cuek gitu ya. Itu bukan sifat yang baik yang dituntut oleh oleh website ini berkaitan dengan medical career ya. Kemudian emotional stability sama juga seperti tadi. Nah, yang ketiga mungkin turunannya dari yang compassion tadi juga, yaitu be patient ya, yaitu sabar. Ya, seorang tenaga medis yang profesional tentu saja bahwa dia harus memiliki tingkat kesabaran yang ekstra. Ya, sabar menghadapi pasiennya, sabar menghadapi mungkin juga keluarganya. Ya, kenapa? Karena sekali lagi bahwa dalam kehidupan kita kadang-kala kita mungkin menemukan hal yang tidak seideal yang kita harapkan. Tapi kesabaran ini yang kemudian membuat seorang tenaga medis itu menjadi tidak mudah stres ya. Kemudian dia tetap akan bersyukur dengan segala keadaan. Yang keempat, communication skill. Lagi-lagi bahwa communication skill menjadi ya kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki. Ya. Ini penting sekali. Maka kemudian di tutorcare.co.uk, nah ini juga mungkin jauh lebih lengkap lagi ya. Jadi ada what personal skill do healthcare professional need ya, apa sih yang harus dimiliki oleh seorang tenaga kesehatan profesional ya. Nah, maka yang pertama adalah empati ya, sama juga seperti tadi ya, empati ya. Di sini disebutkan in the healthcare and criminal justice field you have to be able to empathize ya and or sympathize with the difficult situation faced by others. Jadi bahwa Anda harus punya rasa empati ya, turut merasakan ya penderitaan atau kesulitan yang dihadapi oleh orang lain ya, sehingga kemudian Anda ya itu juga akan cukup membantu. Ada sebuah konsep di konsep healthcare di mana bagaimana bagaimana membuat pasien itu bisa sembuh lebih cepat ya. Jadi misalnya holistik ya, sifatnya adalah holistik. Jadi suasana yang menyenangkan, bidan yang ramah atau para tenaga medis yang ramah ya, itu berpengaruh terhadap tingkat kesembuhan dari pasien ya. Itu yang penting juga untuk bisa dimiliki oleh healthcare ya.
Kemudian flexibility, ya, can you cover an extra shift? Jadi kadang-kadang misalnya ketika kita bekerja, kita terjadwal, ternyata kita nggak ada jadwal, tapi teman kita ternyata tidak bisa bekerja hari itu. Maka kalau kemudian Anda punya sifat yang fleksibel, ya Anda mungkin bisa menggantikan teman Anda yang bekerja, ya. Oke, kemudian communication skill sama juga seperti tadi, being able to communicate well with patient and kolega is vital. Jadi sebenarnya komunikasi itu bukan hanya dengan pasien kita, dengan keluarganya, tapi juga dengan atasan kita, dengan rekan kerja, atau dengan kolega tadi. Nah, yang keempat ini yang belum ada di sebelumnya, yaitu be a team player, yaitu as part of a team you are going to need to cooperate with others by encouraging and supporting your colleagues. Jadi prinsip dasarnya bahwa Anda tidak bisa bekerja sendirian, terutama kalau itu bekerja di sebuah rumah sakit. Ya, Anda harus bekerja dalam sebuah tim. Ya, maka bekerja sama dengan orang lain, mampu berkomunikasi, kemudian menjadi bagian tidak merasa penting sendiri, ya, kemudian juga menghargai, respect pada orang lain, itu bagian dari bagaimana bekerja dalam sebuah tim, ya. Atau juga tidak semena-mena, ya, tidak merasa sok pintar, juga penting banget dalam be a team player. Yang kelima, ini yang seringkali ditekankan pada banyak sekali lowongan pekerjaan, yaitu dapat bekerja di dalam tekanan, gitu ya. Maka dealing with pressure ini menjadi salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang tenaga medis profesional, ya. Pressure is a daily part of many healthcare jobs or courses can help, ya. Jadi ini penting sekali bahwa nanti pada bagian ini kita akan coba untuk mengatasi bagaimana sih manajemen stres, bagaimana mengatasi tekanan, ya. Kenapa menjadi penting? Karena bahwa tekanan atau stres itu membuat seseorang mudah panik, ya, bahkan ini mental down, ya. Kalau kemudian seorang tenaga medis atau seorang bidan kemudian ketika si pasiennya itu dalam kondisi gawat dan dia stres, ya, dan dia sendiri akhirnya tidak bisa bekerja, maka kemampuan untuk bisa bekerja dalam tekanan itu juga menjadi karakter yang penting untuk bisa dibangun oleh seorang tenaga medis profesional. Oke, baik. Yang keenam, strong work ethic, ya. Jadi juga tahu bagaimana ya bekerja, ya, secara berdasarkan etik juga. Ambil contoh misalkan, walaupun ini sekedar bercanda, Anda juga tidak boleh main TikTok misalkan menggunakan celana dalam atau menggunakan kaos kaki sebagai masker, walaupun itu cuma bercanda. Nah, kenapa? Karena itu tidak etis, ya. Atau misalkan selfie di saat orang sedang dalam kondisi gawat. Jadi saya melihat ada banyak sekali ada kecelakaan, kemudian ada seorang yang kemudian dia selfie di tengah-tengah terjadinya kecelakaan. Itu dianggap juga tidak etis. Maka seorang tenaga medis penting sekali untuk kemudian dia bisa paham bagaimana menjaga etika dalam bekerja. Kemudian juga yang ketujuh yaitu positive mental attitude, yaitu sikap bagaimana untuk bisa selalu berpikir positif, ya, selalu bersikap positif, ya. Mungkin dari cara berkomunikasinya, ekspresinya, ya. Positive mental attitude ini is vital in career where, ya, there is suffering and distress. You need to remain positive to ensure this. Jadi sekali lagi bahwa berpikir positif, positive feeling itu adalah bagian yang diminta, ya, untuk bisa menjadi seorang tenaga medis profesional. Kemudian time management. Nah, ini important in any career, but life could literally depend on how quick, ya, you act and how well you manage your time. Jadi prinsipnya bahwa semua orang, terutama tenaga medis, dia harus bisa punya manajemen waktu yang baik. Ya, bagaimana ketika ada seorang ibu yang dia datang untuk kemudian dia mau melahirkan, ya, sebagai seorang bidan, kemudian Anda harus bisa mengatur waktu, kira-kira bukan pertama berapa, bukan kedua, bukan ketiga, dan seterusnya, apa yang harus disiapkan, bagaimana jika dalam kondisi darurat, maka semua kegiatan itu harus diatur, butuh waktu berapa lama, ya, dan seterusnya. Time management itu juga menjadi penting, ya. Dan yang kesembilan yaitu self confident. Semua orang tenaga medis itu harus punya rasa percaya diri, walaupun misalkan pasiennya atau orang yang dihadapi itu adalah orang yang mungkin jauh lebih pintar karena dia sudah profesor, tapi karena dia yakin dengan dirinya bahwa apa yang dimiliki, keterampilannya, pengetahuannya itu merupakan hal yang sudah paten, ya, yang bisa dipertanggungjawabkan, maka dia tetap yakin, memiliki rasa percaya diri. Bayangkan kalau kemudian seorang tenaga medis dia tidak punya rasa percaya diri,
ya dia akan ragu-ragu dengan apa yang akan dilakukannya. Kemudian yang ke-10 yaitu dealing with criticism, ya, bahwa seorang tenaga medis profesional juga harus bisa menerima kritik, ya. Dia tidak mudah sakit hati dengan kritik, bisa menerima pendapat orang lain, ya. Kemudian ya, menganggap bahwa kritik itu adalah hal yang sifatnya positif untuk bisa meningkatkan dirinya. Ya, itu 10 hal yang saya kira penting sekali bagi seorang tenaga medis. Ya, jadi kalau misalnya saya gabungkan tadi jadi beberapa hal yang tadi kita sudah jabarkan berkaitan dengan sifat-sifat apa atau karakter apa yang harus dimiliki oleh seorang tenaga medis profesional, ya. Nah, ini semua hal ini yang akan kita bahas, yang akan kita bangun di mata kuliah Personality Development, ya. Oke. Nah, sebagai bagian terakhir dari materi hari ini yaitu hidup adalah pilihan. Ya, hidup adalah pilihan, tetapi jika Anda harus memilih, maka pilihlah hal yang baik. Pilihlah untuk menjadi orang baik, pilihlah untuk berpikir hal yang baik, bersikap yang baik, dan melakukan hal yang baik. Ya, karena menjadi orang baik itu tidak pernah ada ruginya. Oke, terima kasih. Semangat pagi.